Sejarah panjang Fakultas Teknik tidak dapat dipisahkan dari sejarah Universitas Negeri Surabaya. Embrio Universitas Negeri Surabaya berawal dari kursus B1 dan B2 pada tahun 1950. Pada perkembangannya, berdasarkan keputusan Menteri PPIP nomor 182 tahun 1964, secara resmi berdirilah IKIP Surabaya pada tahun 19 Desember 1964 bersamaan dengan terbentuknya Fakultas Keguruan Ilmu Teknik atau disingkat FKIT di samping 4 fakultas lainnya. Seiring dengan bergantinya IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya, maka Fakultas Teknik juga mendapatkan kewenangan membuka program studi non-kependidikan di samping program studi yang sudah ada terlebih dahulu. Fakultas Teknik saat ini memiliki 5 jurusan yang diimplementasikan ke dalam 20 program studi yang dapat terus berkembang mengacu pada dinamika kebutuhan pasar kerja global dan perkembangan iptek. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Fakultas Teknik mempunyai visi dan misi. Visi Fakultas Teknik adalah unggul dalam teknologi dan pendidikan kejuruan, excellence in technology and vocational education. Adapun misi Fakultas Teknik antara lain, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar global dan perkembangan iptek dan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, mengembangkan riset dalam bidang iptek dan pendidikan kejuruan yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama kemitraan yang strategis dengan berbagai perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, serta asosiasi profesi dan industri. Yang keempat, membangun institusi yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera, dan berkeadilan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menjadikan Fakultas Teknik UNESA sebagai pusat pengembangan pendidikan teknologi dan Saya, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik, ingin menyampaikan program kerja Fakultas Teknik untuk tahun 2020. Yang pertama tentang pemutahiran kurikulum, baik itu untuk sarjana pendidikan, sarjana non-pendidikan, dan sarjana prapat. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan update untuk buku panduan tugas akhir dan buku panduan praktek kerja lapangan. Di satu sisi kita akan mengadakan kegiatan Asosiasi Pendidikan Teknologi Indonesia atau APTEK-Indo yang dilakukan di Manado, yang harapannya nanti kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan terhadap tema-tema pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan yang akan datang. Jadi untuk bidang 2, sarana prasarana di Fakultas Teknik, itu yang terlist inventarisnya sampai saat ini ada gedung A1, gedung A2, gedung A3, gedung A3 ini adalah gedung jurusan PKK, kemudian gedung A4 ini adalah jurusan teknik sipil, kemudian gedung A5 jurusan teknik elektro, kemudian gedung A6 jurusan teknik mesin, gedung A7 dan A8 merupakan lab terpadu dari semua prodi yang ada, kemudian gedung A9 merupakan gedung bangunan baru dari IDB, kemudian gedung itu termasuk juga lab terpadu kita, kemudian ada gedung A10 merupakan jurusan teknik informatika. Dari semua gedung ini terpadu lab itu ada di A7, A8, ini meliputi beberapa lab.
Kemudian A9 juga meliputi beberapa lab, khususnya lab robotik. Nah, untuk ke depan itu kita adakan master plan dalam pembangunan sarana prasarana Fakultas Teknik ke depan. Di master plan itu memang ada bangunan pasca sarjana yang program kerja daripada UNESA ke depan itu pasca sarjana akan diserahkan pada fakultas masing-masing. Kemudian di master plan itu kita juga akan membuat sarana untuk SPBU maupun minimarket. Nah, itu semua bisa dilihat pada maket master plan Fakultas Teknik di gedung E1 lantai bawah atau di ruang lobi. Prestasi mahasiswa Fakultas Teknik di tahun-tahun ini sungguh sangat fenomenal. Salah satunya keikutsertaan mahasiswa teknik ke kejuaraan internasional. Salah satu yang diikuti kemarin ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa mesin itu lolos seleksi kejuaraan mobil hemat energi Eco Marathon di Malaysia. Dari 200 perguruan tinggi, syukur alhamdulillah prestasi mahasiswa kita bisa finish di 11 besar. Itu prestasi yang sungguh membanggakan. Dan yang kedua, yang prestasi dari mahasiswa jurusan teknik elektro dan juga kolaborasi dengan jurusan teknik mesin itu juga mengikuti kontes robot terbang Tubitak di Turki. Dari 100 peserta seluruh dunia, syukur alhamdulillah lagi kita bisa finish di urutan ke-10. Jadi untuk pembinaan kemahasiswaan bagaimana istilahnya bisa berprestasi secara internasional, kami merekrut senior-senior dari mahasiswa Fakultas Teknik untuk membina adik-adik mahasiswa. Berikutnya prestasi mahasiswa teknik di tingkat nasional. Salah satu contoh menjuarai juara 3 mobil hemat energi yang diselenggarakan Belmawa Dikti di Malang. Terus yang berikutnya adalah juara robot berkaki. Alhamdulillah mahasiswa jurusan teknik elektro mampu membawa medali juara harapan 1. Terus yang berikutnya adalah dari robot tari, itu juga mampu bersaing dengan beberapa perguruan tinggi di tingkat regional, menjuarai juara 2. Yang dari teknik informatika kemarin juga syukur alhamdulillah juara 1 dan juara 3 desain web yang diselenggarakan di Bali. Itu juga eventnya tingkat nasional. Untuk mahasiswa teknik tidak perlu menunggu lama bekerja pada saat lulus. Jadi pada saat kuliah pun banyak perusahaan-perusahaan, bahkan warehouse, bahkan juga hotel-hotel banyak yang sudah merekrut pada saat status mahasiswa. Pesan saya kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik, marilah kita menjadi generasi muda yang unggul, yang berprestasi, yang bermoral baik, yang mempunyai sifat akhlak karimah, dan marilah kita menjadikan Fakultas Teknik bebas dari paham-paham radikalisme. Adapun proses belajar mengajar pada jurusan kami seperti halnya jurusan teknik yang lain hampir sama, dalam artian bahwa dalam proses belajar mengajar di jurusan kami ada tatap muka di kelas berupa materi yang disampaikan oleh dosen ke mahasiswanya. Akan tetapi agar supaya proses belajar mengajar itu lebih mendalam, maka dibutuhkan praktek. Jadi kami melakukan juga proses belajar mengajar berupa praktek yang kami lakukan di laboratorium yang ada pada jurusan kami di jurusan teknik elektro. Prestasi kami di jurusan teknik elektro di tahun ini di kontes robot dengan nama robot Ashari Rally, kita menjuarai di juara 2 tingkat regional di kontes robot nasional Indonesia.
Kemudian di kontes robot nasional Indonesia juga di robot Dewa Yani kita menjuarai harapan 1 di juara tingkat nasional tahun 2019. Untuk prestasi mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin kita kelompokkan jadi 2, yaitu prestasi dalam bidang akademik, yang kedua prestasi dalam bidang ekstrakurikuler. Untuk bidang akademik, prestasinya yaitu sebagian besar mahasiswa indeks prestasinya rata-rata di atas 3 dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Kemudian untuk prestasi yang ekstrakurikuler saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, lomba mobil listrik baik nasional maupun internasional yang seringkali kita terlibat dan sering juga mendapatkan juara. Di antaranya di Malaysia, ada di Lampung, di Malang, di Bali, bahkan di Turki dan di Amerika. Kemudian yang kedua, ada lomba business plan. Baru saja kemarin anak kita, mahasiswa kita juara 1 lomba business plan dalam forum Olimpiade Vokasi Indonesia di Undip yang mendapatkan juara 1. Berikutnya ada lomba robot yang sering kali juga diikuti oleh mahasiswa kita, dan di ajang-ajang tersebut bahkan beberapa kali meraih prestasi yang gemilang. Di antaranya misalnya kemarin baru saja mereka terlibat dalam lomba robot terbang di Grati yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Itulah sebagian yang bisa saya sebutkan sebagai prestasi unggulan dari mahasiswa jurusan teknik mesin. Di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan yang pertama adalah di dalam kelas, yaitu antara dosen dan mahasiswa bertatap muka, dan nanti ada tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dilaksanakan secara daring, yaitu melalui internet. Mungkin ada tugas dan lain sebagainya, dan penyampaian secara internet atau secara online. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan praktikum di lab, yaitu untuk menguji dan meneliti di dalam proses pembelajaran maupun di dalam proses tugas akhir dan skripsi. Yang berikutnya juga dilakukan di dalam praktikum di dalam bengkel, yaitu untuk mempraktekkan baik yang kayu, batu maupun beton. Tidak lupa juga dilakukan kunjungan ke lapangan kepada pihak-pihak proyek maupun pihak-pihak materi yang sifatnya yang tidak ada di dalam kampus, bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lapangan. Yang ketiga, dengan melakukan kunjungan kuliah tamu, yang kita mengundang adalah biasanya dari praktisi yang mempunyai kompetensi di bidang yang akan diberikan kepada mahasiswa. Prestasi 2 tahun terakhir yang diperoleh oleh mahasiswa di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, yang pertama adalah juara 2 karya tulis ilmiah di Synergian di Village ITS Kampus Diploma Surabaya. Yang kedua, juara 2 Brick Competition Polynemes Semarang. Yang ketiga, juara 1 Dynamic Load Brick Competition CIVEC ITS Surabaya. Yang berikutnya adalah juara kategori kinerja struktural, juara kategori kesesuaian implementasi desain, dan juara 2 kompetisi bangunan gedung Indonesia atau KPGI ke-10 di Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. Yang berikutnya adalah juara harapan 1 lomba beton ringan di kompetensi rancang bangun di Udayana, Bali. Yang terakhir adalah juara 1 Balsa Brick Competition di Unisma Malang. Jurusan PKK memiliki 6 program studi, yaitu 4 program studi S1 dan 2 program studi diploma atau sarjana terapan. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, jurusan PKK ditunjang oleh 20 lab yang memfasilitasi prodi
D3, D4 Tata Boga, D3, D4 Tata Busana, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Pendidikan Tata Rias, dan S1 Gizi. Pembelajaran dilakukan secara teori maupun secara praktek. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa jurusan PKK, baik itu tingkat nasional maupun regional, pada tahun 2018, juara 1 lomba make up, kemudian juara 2 lomba pengolahan bakery pastry, juara 3 untuk lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional. Jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya menempati sebuah gedung yang sangat representatif. Gedung jurusan Teknik Informatika terdiri dari 4 lantai, di mana di setiap lantai memiliki karakteristik dan tujuan yang dibangun untuk tujuan yang spesial. Gedung jurusan Teknik Informatika secara infrastruktur dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni untuk mensupport proses belajar mahasiswa, di mana dengan dukungan 4 laboratorium besar dan 10 laboratorium pendukung, jurusan Teknik Informatika siap untuk mencetak generasi-generasi muda yang siap dan tanggap terhadap perkembangan teknologi dan terutama revolusi industri 4.0. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia yang ada di jurusan Teknik Informatika. Memiliki sumber daya manusia baik tenaga pengajar dan tenaga teknik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang. Jurusan Teknik Informatika memiliki 29 tenaga pengajar dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister yang memiliki kompetensi yang sangat signifikan, yang siap mengantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan dan dinamika revolusi industri 4.0. Tantangan yang berikutnya yang siap dihadapi oleh jurusan Teknik Informatika adalah perbedaan demografi, perbedaan culture, yang merupakan sebuah keadaan di mana jurusan Teknik Informatika terus berkolaborasi untuk menghasilkan metode-metode, aplikasi-aplikasi, baik yang menunjang proses pembelajaran maupun proses akademis yang ada sebagai penunjang proses belajar mengajar.